Cerita dimulai dengan memperlihatkan Ho yang dipanggil oleh atasan kepolisian bernama Lau Siuming. Inspektur Liu mengajak Ho bekerja sama untuk menangkap salah satu pimpinan triad yang bernama Tuan Lung. Tetapi Ho menolak hal itu, meskipun Inspektur Liu terus saja membujuknya. Sementara itu, Kit terlihat tengah membaca profil seorang wanita di dalam mobilnya. Di sebuah pesta dansa, Tuan Lung bersama putrinya yang bernama Peggy baru saja sampai di sebuah pesta dansa. Tak lama setelah itu, Kit juga datang ke sana. Ia mendekati Peggy agar dapat menyelidiki Tuan Lung. Saat Peggy akan berdansa, sepatu yang ia kenakan pun patah. Meski demikian, Kit tetap menyuruh Peggy menari tanpa sepatu. Saat Kit menyaksikan Peggy menari, ia teringat akan Jackie yang saat ini telah menjadi istrinya. Singkat waktu, Kit dan Peggy kini terlihat semakin akrab. Mereka berdua datang menemui Tuan Lung di kantornya. Kit memberikan sebuah miniatur perahu untuk Tuan Lung sebagai hadiah. Ternyata, Kit telah memasang sebuah alat penyadap di perahu tadi untuk mendengar semua pembicaraan Tuan Lung. Tak lama Tuan Wong datang ke kantor Tuan Lung. Kedatangannya ke sana untuk meminta Tuan Lung menandatangani beberapa dokumen. Namun Tuan Lung menolak untuk menandatangani dokumen tersebut. Ia pun menyuruh Wong untuk segera pergi dari kantornya. Kemudian Jackie terlihat menjenguk Ho di penjara. Ia menceritakan kepada Ho tentang sikap Kit yang sedikit aneh. Setelah itu, Ho menemui Inspektur Liu. Ho terpaksa menerima tawaran kemarin karena ia tak mau melibatkan adiknya. Besoknya Tuan Lung dikejutkan dengan kedatangan Ho. Ho memberitahu jika ia kabur dari penjara. Ia berniat meminta perlindungan kepada Tuan Lung. Tetapi Tuan Lung kini telah meninggalkan dunia gangster lebih dari 15 tahun. Meskipun masih banyak orang yang tak mempercayai niatnya tersebut. Siang waktu, Tuan Lung, Peggy, dan Kit terlihat pergi ke sebuah pesta. Di sana, Kit dan Peggy terlihat begitu mesra. Tiba-tiba, Kit melihat Ho di sana. Ho meminta Kit untuk keluar dari kasus ini karena ia tak mau terjadi sesuatu kepada adiknya. Namun, Kit tetap pada pendiriannya. Ia akan tetap melanjutkan misinya ini. Kemudian Tuan Lung mendapat sebuah pesan. Sepertinya Tuan Wong tengah merencanakan sesuatu. Ternyata Wong memaksa Tuan Lung untuk segera menandatangani berkas-berkas yang kemarin ia kasih. Karena keadaan yang terus memanas, Tuan Ko pun berusaha menembak Tuan Wong. Namun tiba-tiba seseorang menembak Tuan Wong dan seolah-olah itu dilakukan oleh Tuan Lung. Karena kejadian itu, Ho langsung bergegas membawa Tuan Lung pergi. Dibantu oleh temannya, Ho berencana membawa Tuan Lung untuk segera pergi dari Hong Kong. Sementara itu, Jackie memergoki Kit membawa Peggy ke rumahnya. Kit berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kit terpaksa melakukan ini karena tugasnya sebagai seorang polisi. Malam itu, Tuan Lung pun pergi meninggalkan Hong Kong menggunakan kapal laut. Besoknya Kit memperingati Ho untuk berhati-hati kepada Tuan Ko. Kit yang baru saja kembali, lalu ia menemukan sebuah surat. Ternyata Peggy telah pergi mendatangi Tuan Ko. Saat Kit datang, ternyata Peggy telah tewas. Kit pun memberitahukan hal ini kepada Ho. Kemudian, Ho mendatangi seorang pelukis yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Di tempat tersebut, Ho melihat foto Ma kecil dengan saudara kembarnya yang bernama Ken. Cerita pun berpindah ke Amerika, di mana di sebuah restoran, Ken mendapatkan telepon dari Ho. Tapi karena ia sedang sibuk, Ken pun mengabaikan telepon itu. Kemudian, Ken menegur beberapa pemuda yang tengah mencoret-coret meja miliknya. Tak lama, sebuah kericuan terjadi di sana karena beberapa orang berusaha mengacau tempat tersebut.
Setelah mengetahui maksud dari orang itu, Ken malah mengejeknya. Suasana menjadi menegang karena orang itu tak terima dengan perilaku Ken. Ken menjadi marah saat orang itu melempar nasi di hadapannya. Kemudian, Ken memakan nasi tersebut sambil mengintimidasi orang itu. Karena keributan tak dapat terhindarkan, Ken langsung menembak salah satu dari mereka yang meminta orang itu untuk memakan nasi yang tadi ia lempar. Setelah orang itu mau memakan nasi tadi, barulah Ken mau melepaskannya. Sementara itu, Tuan Lung yang telah berada di New York datang ke sebuah gereja. Ia disambut seorang pendeta yang merupakan temannya yang bernama Sam. Tuan Lung dan Sam merupakan teman lama yang memiliki hubungan sangat baik. Saat Tuan Lung melihat seorang gadis kecil, ia teringat akan Peggy, anaknya. Malamnya, Tuan Lung menghubungi Tuan Ko untuk menanyakan keadaan Peggy. Tuan Lung juga memberitahu keberadaannya saat ini kepada Tuan Ko. Ternyata ini semua adalah rencana jahat Tuan Ko untuk menyingkirkan Tuan Lung. Keesokan harinya, Tuan Lung diserang oleh orang-orang suruhan Tuan Ko. Sam yang melihat kekacauan itu pun berusaha melawan orang-orang tersebut. Saat akan melarikan diri, Sam tewas tertembak di depan mata Tuan Lung. Tuan Lung yang selamat pun menjadi depresi atas kejadian yang menimpanya. Melihat Tuan Lung diperlakukan dengan buruk, Ken pun merasa sangat sedih. Ken membawa Tuan Lung untuk tinggal di rumahnya bersama dirinya. Karena depresi yang ia alami, Tuan Lung tak mengenali Ken meskipun Ken memperlakukannya dengan baik. Di Hong Kong, Ho datang menemui Tuan Ko. Ia meminta Tuan Ko agar mengizinkannya bergabung dengan mereka. Tetapi Tuan Ko tak langsung menerimanya begitu saja. Ia akan mempertimbangkannya. Malam harinya, anak buah Tuan Ko melakukan transaksi penjualan uang palsu. Tetapi mereka dikhianati. Para klien itu melakukan serangan. Baku tembak terjadi di sana. Saat orang-orang itu akan melarikan diri, Kit datang dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah berhasil menghabisi mereka, Kit mengembalikan uang itu kepada Pui. Sepertinya Kit tengah merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Ken merawat Tuan Lung dengan sangat baik. Tetapi karena Tuan Lung tak kunjung mau makan, Ken pun membuang semua makanan yang ada di sana. Melihat Tuan Lung mulai mau makan, Ken pun merasa bahagia karena hal tersebut. Sementara itu di restoran milik Ken, seseorang sengaja meninggalkan bom yang membuat restoran itu seketika saja meledak. Para pekerja Ken pun berniat untuk membalas dendam. Namun Ken melarang mereka semua. Di tengah ketegangan yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka. Ken langsung berusaha menyelamatkan Tuan Lung dari orang-orang yang berniat membunuhnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Setelah Ken berhasil melumpuhkan musuhnya, ia pun membawa Tuan Lung pergi dari sana. Di Hong Kong, Tuan Ko telah menerima Ho. Namun sebelum itu, ia meminta Ho untuk menghabisi seseorang. Malam harinya, Tuan Ko membawa Ho ke sebuah tempat. Ternyata orang yang dimaksud adalah adiknya sendiri, yaitu Kit. Kit yang berniat bekerja sama dengan Tuan Ko malah diserang oleh anak buah Ko yang bernama Chung. Tuan Ko telah mengetahui bahwa Kit adalah seorang polisi. Ho dengan berat hati menembak adiknya sendiri agar penyamarannya tak diketahui. Meski berat melakukannya, Ho terpaksa menembak Kit untuk membuktikan ketulusannya pada Tuan Ko. Setelah mereka semua pergi, Ho memutar kembali mobilnya. Ia bergegas menyelamatkan Kit dengan membawa Kit ke rumah sakit.
Ho sangat takut kehilangan adik kesayangannya itu. Setelah menjalani operasi yang cukup panjang, dokter pun memberitahu jika Kit berhasil diselamatkan. Sementara itu, Ken memutuskan membeli beberapa senjata untuk melindungi dirinya. Kembalinya Ken, ia melihat keadaan Tuan Lung yang semakin memburuk karena depresi. Ken tak mau melihat Tuan Lung yang ia kenal terus menderita seperti sekarang. Di saat yang sama, beberapa orang telah datang ke tempat persembunyian mereka. Untungnya, Ken telah bersiap untuk menyambut kedatangan orang-orang tersebut. Ia pun membawa Tuan Lung untuk pergi dari sana sambil menghadapi orang-orang itu. Bagaikan seorang Rambo, Ken menghabisi semua musuhnya. Ken pun berusaha melarikan diri. Di saat itu juga, Tuan Lung mulai mengingat nama anaknya. Ternyata musuh masih mengejar mereka. Ken sempat terpojok dan terkena tembakan. Karena hal itu, Tuan Lung pun kembali sadar. Ia langsung menembak musuhnya tersebut. Tuan Lung yang kini telah kembali sehat berniat kembali ke Hong Kong untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Tuan Lung dan Ken telah berada di Hong Kong. Ho langsung mendatangi Tuan Lung. Ho sangat terkejut setelah melihat Ken yang sangat mirip dengan Mark. Kemudian Tuan Lung mendatangi makam Peggy. Di sana Kit meminta maaf karena ia tak dapat melindungi Peggy. Kit yang bertemu Ken pun mengira jika dia adalah Mark. Mereka berdua pun berkenalan. Kemudian Ho meminta Mark untuk pulang karena Jackie akan segera melahirkan. Ken meminta Tuan Lung mengizinkan Kit ikut bersama mereka. Akhirnya Kit pun diizinkan untuk ikut. Mereka berkumpul menyusun rencana untuk melakukan balas dendam pada Tuan Ko. Malam harinya, Kit dan Ken melakukan pengintaian di kediaman Tuan Ko. Kit melihat sebuah bintang jatuh. Ia menyadari sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Tetapi Ken menganggap jika itu hanyalah sebuah tahayul. Kemudian mereka melihat Tuan Ko mulai bergerak. Tuan Ko bersama anak buahnya pergi ke gudang penyimpanan untuk mengecek barang-barang yang akan mereka kirim. Keesokan paginya, Jackie telah berada di sebuah rumah sakit untuk melahirkan. Sementara itu, Tuan Lung terlihat menghubungi Tuan Ko. Ia akan memulai aksi balas dendamnya tersebut. Malam pun telah tiba, Ho dan yang lain telah bergerak memulai aksinya. Mereka menembaki anak buah Tuan Ko. Sementara itu, Kit berusaha menyelinap ke kediaman Tuan Ko di saat yang lain pergi ke gudang penyimpanan. Ternyata Tuan Ko telah menjebak Tuan Lung. Para polisi pun datang untuk menangkap mereka. Kit yang menyusup akhirnya menemukan bukti jika pabrik uang palsu berada di kediaman Tuan Lung. Sialnya, Kit bertemu dengan Chun. Mereka pun beradu tembakan. Karena kejadian itu, Kit pun terluka parah. Meski ia berhasil melarikan diri dengan Ken, kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menyadari ia akan selamat, Ken pun meminta Ken untuk berhenti sejenak karena ia ingin menghubungi istrinya. Kit mencoba berbicara dengan istrinya. Sungguh sangat menyedihkan. Di saat anaknya telah lahir, Kit justru harus tewas. Ho yang melihat adik kesayangannya telah tewas pun sangat bersedih menerima kenyataan ini. Tak mau larut dalam kesedihan, mereka pun mulai bersiap untuk menyerang Tuan Ko. Di saat Tuan Ko sedang melakukan transaksi, mereka telah sampai untuk mulai melakukan aksinya.
Bersenjatakan pistol dan granat, mereka pun mulai menyerang. Baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Mereka mulai menghabisi setiap orang yang ada di sana. Di tengah baku tembak itu, Tuan Ko memutuskan untuk pergi. Ia meminta Chun untuk mengurus semuanya. Sementara itu, Ken pergi ke pabrik uang palsu. Tuan Lung dan Ho masih terus baku tembak dengan musuh karena jumlah mereka yang begitu banyak. Ken meledakkan pabrik tadi dengan sebuah dinamit. Sayangnya, Tuan Lung terkena tembakan dari Tuan Ko. Pertempuran mereka pun masih terus berlanjut. Di akhir pertarungan, Ken berhasil menghabisi Chun dengan aksi saling tembak. Sementara itu, Tuan Lung juga berhasil membunuh Tuan Ko meskipun ia sempat sekarat dibuatnya. Mereka semua pun berhasil melakukan balas dendam. Kemudian, mereka memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.